Di masa ketika dunia masih muda, ketika gunung-gunung baru saja muncul dari tubuh bumi, Pulau Jawa belum stabil, tanahnya terus berguncang, lautnya bergelora, dan manusia belum bisa hidup dengan tenang. Melihat keadaan itu, para dewa di Kahyangan memutuskan sesuatu yang besar. Mereka memindahkan Gunung Mahameru, gunung suci dari tanah India, dan menancapkannya di timur dan barat Pulau Jawa. Ketika gunung itu berdiri, tanah Jawa akhirnya menjadi seimbang. Gunung itu kemudian dikenal manusia sebagai Gunung Semeru. Namun setelah Pulau Jawa stabil, para dewa menyadari satu hal. Pulau Jawa membutuhkan penjaga, seseorang yang tidak tergoda kekuasaan, seseorang yang memahami manusia, seseorang yang bijaksana. Untuk memahami bagaimana penjaga itu lahir, kita harus kembali jauh ke masa sebelum dunia manusia ada. Di Kahyangan tertinggi bersemayam sosok agung yang disebut Sang Hyang Tunggal. Ia memiliki 3 putra sakti. Yang pertama bernama Antaga, yang kedua bernama Ismaya, yang ketiga bernama Manikmaya. Ketiganya memiliki kesaktian luar biasa, namun kekuatan sering membawa ambisi. Ketiga saudara ini mulai berselisih tentang siapa yang pantas memimpin para dewa. Antaga merasa dirinya paling kuat, Ismaya merasa dirinya paling bijaksana, sementara Manikmaya yakin bahwa ia paling layak memimpin. Perselisihan itu akhirnya dihentikan oleh Sang Hyang Tunggal. Ia memutuskan menguji ketiga putranya. Siapa yang mampu mengendalikan kekuatannya akan memimpin Kahyangan. Namun ujian itu berakhir tragis. Antaga gagal mengendalikan kesaktiannya. Tubuhnya berubah menjadi makhluk aneh yang kemudian dikenal sebagai Togoh. Ismaya juga gagal menahan kesombongan hatinya. Wujudnya berubah menjadi sosok gemuk dengan wajah sederhana. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Semar. Hanya Manikmaya yang mampu menjaga keseimbangan. Ia kemudian diangkat sebagai raja para dewa. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Batara Guru. Namun nasib Ismaya tidak berhenti di sana. Sang Hyang Tunggal memberikan tugas yang lebih besar. Batara Guru akan memimpin Kahyangan. Namun dunia manusia membutuhkan penjaga. Ismaya, yang kini bernama Semar, ditugaskan turun ke bumi. Ia tidak turun sebagai raja. Ia tidak turun sebagai dewa yang disembah. Ia turun sebagai penjaga dunia manusia. Sementara Antaga, yang kini dikenal sebagai Togoh, ditugaskan menjaga bangsa raksasa dan makhluk kasar. Sejak saat itu, kedua saudara itu berjalan di 2 jalan berbeda. Togoh mendampingi para raksasa, Semar membimbing manusia. Waktu berlalu, Pulau Jawa mulai dihuni manusia. Namun pada masa itu, Jawa berada dalam kekacauan. Konon ada raksasa bernama Dewata Cengkar yang memakan manusia. Tidak ada yang mampu melawannya. Hingga suatu hari, datang seorang pemuda dari seberang laut. Namanya Aji Saka. Legenda mengatakan bahwa sebelum Aji Saka menantang Dewata Cengkar, ia bertemu dengan seorang lelaki tua di tepi hutan. Lelaki itu sederhana, perutnya besar, wajahnya tampak biasa, namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Dialah Semar. Semar menasihati Aji Saka. Ia mengatakan bahwa kekuatan sejati bukan hanya keberanian, tetapi juga kecerdikan. Dengan bimbingan itu, Aji Saka akhirnya berhasil mengalahkan Dewata Cengkar. Sejak saat itu, Jawa memasuki zaman baru. Peradaban mulai tumbuh. Tulisan Jawa lahir. Kerajaan manusia mulai berdiri. Namun Semar tetap berada di balik layar. Ia tidak pernah menjadi raja. Ia hanya menjadi pembimbing. Berabad-abad kemudian, Pulau Jawa dipenuhi kerajaan besar. Kediri, Singhasari, Majapahit. Dalam banyak cerita babat tanah Jawa, Semar dipercaya selalu hadir di balik perjalanan sejarah. Ia tidak muncul sebagai penguasa, namun ia sering hadir sebagai penasehat para satria. Orang Jawa percaya bahwa selama kerajaan masih berjalan di jalan kebenaran, Semar akan tetap melindungi tanah Jawa. Namun waktu terus berjalan, kerajaan terbesar Jawa akhirnya runtuh. Majapahit jatuh. Pada saat itulah muncul tokoh misterius lain dalam mitologi Jawa, namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon dikenal sebagai penasihat spiritual terakhir Majapahit. Menurut legenda, Sabdo Palon sangat kecewa ketika kerajaan besar itu runtuh. Ia kemudian mengucapkan sumpah. Ia berkata bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke tanah Jawa untuk mengingatkan manusia tentang jati dirinya. Banyak orang Jawa percaya bahwa Sabdo Palon memiliki hubungan dengan Semar. Keduanya sama-sama penjaga spiritual tanah Jawa. Keduanya tidak mengejar kekuasaan, namun mereka menjaga keseimbangan dunia manusia. Hingga hari ini, kisah Semar masih hidup dalam budaya Jawa. Ia bukan hanya tokoh wayang, ia adalah simbol bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari raja. Kadang kebijaksanaan justru datang dari sosok yang sederhana, sosok yang tidak mencari kekuasaan,
sosok yang hanya ingin menjaga keseimbangan dunia. Dan selama Pulau Jawa masih berdiri, orang-orang tua Jawa percaya penjaga itu masih ada, diam, mengawasi, menjaga keseimbangan. Namanya Ki Semar. Follow untuk timeline Nusantara berikutnya.